"Dirga, kita jangan mau kalah," Jagat berkata. Kali ini Jagat dan Dirga yang merasa panas. Melihat aksi, kami pun ikut berlari ke arah Kiluang. "Kalian jangan nekat," teriak Abah. Sayangnya, Dirga dan Jagat sudah terlalu jauh di depan. Abah hanya bersiap menggeleng melihat kelakuan anaknya itu. "Hancurkan tiap bagian tubuhnya yang terbuat dari patung. Jangan sampai ia bisa bangkit lagi," teriak Jagat yang mendahului posisi kami. Ada beberapa pusaka kuningan tergenggam di tangannya. Ia membacakan ajian watu geni pada pusaka itu hingga menyala merah padam. Di saat yang bersamaan, aku menyaksikan Dirga berdiri di salah satu batu besar mengendalikan keempat kerisnya yang melayang menyerang Kiluang. "Sekarang Mas Jagat," teriak Dirga. Keris Dirga mengalihkan perhatian Kiluang dan menyerang bagian vital yang mampu dijangkau olehnya. Sementara itu, sebuah benda menyala merah melayang ke arah sendi-sendi Kiluang yang terbuat dari batu patung keramatnya. Blar! Ledakan besar terjadi, menimbulkan kobaran api besar yang menghancurkan lengan Kiluang hingga berkeping-keping. Tak berhenti sampai di situ, Mas Jagat juga sudah bersiap dengan pusaka lain di genggaman tangannya. Sementara itu, Kiluang berhasil menemukan asal arah serangan itu dan mendapati Mas Jagat. Tapi sekali lagi, serangan bertubi-tubi dari keris Dasa Sukma Dirga menusuk berkali-kali dahi Kiluang hingga Mas Jagat kembali mendapatkan kesempatan melancarkan serangannya. Suara ledakan kembali terdengar dengan hancurnya lengan Kiluang. "Cukup, mundur!" perintahku memperingatkan Dirga dan Mas Jagat. Kita tidak bisa berbuat lebih jauh dari ini. Kami harus bersiap akan apa yang terjadi setelahnya. "Anakmu menjadi pendekar yang hebat," ucap Raden Topo pada Abah. Kelebihannya adalah tidak mau menyerah. Semua masalah yang dia temukan membimbingnya hingga seperti sekarang ini, jelas Abah. Raden Topo memainkan janggutnya sembari memandang bangga salah seorang anak dari terahnya yang tengah bertarung di sana. "Kita tidak boleh diam saja. Firasatku mengatakan Kiluang masih belum menggunakan kekuatannya yang sebenarnya," ucap Raden Topo. Benar saja, Kiluang kembali berdiri dengan serangan sekuat tenaga yang kami lakukan. Tak hanya bangkit, suara tembang yang menyayat telinga terdengar dari arahnya dengan suara menggema yang mengerikan. Aku tahu ini adalah kekuatan dari salah satu patungnya, Dewi Lawung Mayit. Kami segera menjauh, namun suara itu tetap menjangkau kami hingga membuat kepala kami serasa ingin pecah. Wonosuro meraung-raung berusaha mengalahkan suara itu, namun suaranya tenggelam seketika. Di saat yang sama, lengan besar Kiluang yang mulai pulih menyapu bersih pohon-pohon di sekitarnya, mencari keberadaan kami. Itu kekuatan mengerikan yang dimiliki patung Raden Rogo. Bila ia memiliki kekuatan itu, aku mulai takut bila dia juga memiliki kekuatan patung lainnya. Benar saja, asap hitam mulai perlahan keluar dari tubuhnya. Sebuah kekuatan yang merubah tubuh Danan menjadi sosok patung. Tak hanya itu, aku sudah melihat Mas Jagat menggunakan gelang pusaka dari peninggalan pusaka Dharma Wijaya tadi. Ia segera mendekat dan meletakkan tangannya ke tanah. "Sial, Kiluang mau keluar dari alam ini," teriak Mas Jagat. Perlahan kami melihat kepala Kiluang tertutup kabut hitam dan menghilang. Namun belum sempat menelan tubuhnya, kabut putih milik Mas Jagat menahan portal itu agar ia tidak keluar. "Tidak sudi, aku tidak sudi membiarkan ada seorang pun hidup di depan mataku," teriak Kiluang yang tengah berusaha untuk pergi. Mas Jagat berhasil menahannya keluar. Kepalanya kembali ke alam ini. Tapi mulutnya sudah dipenuhi tubuh manusia yang meronta-ronta, mencoba menyelamatkan diri darinya. Itu para pengikut-pengikut Ndoro Kasmolo. "Ia memakan pengikutnya sendiri," ucap Danan. "Aku hanya bisa menahannya sebentar.
sedikit lagi gelang pusaka dua alam ini akan hancur, kata Mas Jagat. Di saat yang bersamaan, asap hitam yang berasal dari tubuh Kiluang kini menebal dan bersiap menyerang kami. Pak Le membesarkan geni paralokanya, namun ia sendiri seperti tidak yakin apa ilmunya bisa mempertahankan kami agar tidak berubah menjadi batu. Di posisi seperti ini, aku benar-benar merasa bingung. Abah dan Raden Topo sedang bermeditasi. Aku menduga mereka mencoba melindungi kami dari serangan kutukan itu. Di keadaan seperti ini, biasanya Dananlah memiliki rencana untuk melepaskan kami dari situasi sulit ini. Dan benar, ia menapakkan kakinya di tanah dan menggenggam keris Raga Sukma tepat di hadapan dadanya. Jagat lelembut boten duwe wujud, kulo nimbali surga loko, surga kayangan. Ketuh mulai sampun ampani, tekan asa tekan sedanten. Ia membacakan mantra itu, mantra yang hanya dibacakan saat posisi kami di antara hidup dan mati. Mendadak langit semakin gelap bersama hujan yang turun begitu deras. Bersama dengan itu, muncul sesosok makhluk dari tetesan hujan. Seorang wanita dengan kebaya indah mendekat ke arah kami. Air dari hujan mulai mengikis asap hitam itu dan menghambatnya hingga mendekat ke arah kami. Keputusan Danan tepat, ia memanggil Nyi Sendang Rangu. Maaf Nyi, saya harus merepotkanmu lagi, ucap Danan. Nyi Sendang Rangu datang dengan menggendong tubuh manusia di tangannya. Itu adalah tubuh Danan. Tubuh Danan sudah tidak menjadi patung lagi. Nyi bisa mengembalikan tubuh Danan seperti semula? Tanyaku. Nyi Sendang Rangu menggeleng. Saat aku menyadari Danan dalam bahaya, aku segera mendatangi tempat itu. Tapi saat sampai, tubuh Danan sudah pulih dan ada seorang pria tua bergamis putih di dekatnya. Danan terlihat berpikir saat mendengar cerita itu. Apa seekor kucing bersamanya, Nyi? Tanya Danan dan Nyi Sendang Rangu mengangguk membenarkan. Abah tiba-tiba berdiri mendengar pertanyaan Danan. Kucing? Tanya Abah. Kamu kenal dia, Danan? Tanya Nyi Sendang Rangu. Danan hanya menggeleng. Namun ia seolah mengingat sesuatu. Saya hanya sempat melihatnya sesaat saat beristirahat di pinggir sebuah hutan dekat bukit, balas Danan. Cring, cring. Tiba-tiba terdengar suara bunyi kerincing yang mendekat, seolah berasal dari sebuah gelang kecil. Suara gelang itu seolah menghapus semua kutukan dari suara tembang yang digaungkan oleh Kiluang. Benar, ternyata sosok itu benar ada. Aku mencari asal suara itu, namun suara itu hanya mengelilingi hutan ini, seolah memang tidak berniat menunjukkan wujudnya pada kami. Abah menangkupkan tangannya di depan dahinya, seolah berterima kasih pada sosok itu. Memangnya dia siapa, Bah? Tanya Dirga. Abah menghela nafas dan merangkul pundak Dirga. Tanah Pasundan dipenuhi oleh leluhur dan pertapa yang sudah mencapai tingkat kesaktian yang tidak masuk akal. Salah satunya adalah beliau, Kilang Samana, cerita Abah. Buat teman-teman yang belum menyimak Kilang Samana kisahnya, ada di Sekutu dan Leweng Sasar yang dituliskan oleh Mas Square Tipping atau Mas Teguh Paluvi. Nanti linknya ada di deskripsi ya, atau cari saja di Fakta Sejarah. Leweng Sasar dan Sekutu. Kita lanjut. Akhir cerita Abah merupakan akhir dari suara gemerincing yang mengitari kami. Sepertinya sosok itu hanya hadir sebentar menumpang keberadaan Nyi Sendang Rangu dan kembali pergi. Ya sudah, sekarang tembang setan dan asap hitam itu sudah teratasi. Apalagi yang harus kita lakukan? Aku tidak bisa menahan makhluk itu tetap di alam ini lebih lama, ucap Jagat dengan wajah kewalahan. Mendengar ucapan Jagat, Pak Ale segera pergi menerjang Kiluang dan Danan yang sudah kembali ke tubuhnya pun bersama Nyi Sendang Rangu menyusulnya. Tapi tidak dengan Dirga. Raden Topo memanggilnya dan memintanya melakukan sesuatu. Aku ingin mencari tahu, tapi saat ini keadaan semakin genting. Serangan bertubi-tubi mengenai tubuh Kiluang.
Namun serangan itu terlalu sulit untuk menjatuhkan tubuh besarnya lagi. Geni Baraloka Pale juga membakar tubuh Ki Luang, namun apinya tidak cukup besar untuk membersihkan dendamnya. Sebaliknya, sekali serangan Ki Luang sudah mampu membuat mereka terpental. "Aku harus menghabisi kalian terlebih dahulu," ucap Ki Luang. Seketika Ki Luang membatalkan niatnya untuk meninggalkan alam ini dan menyerang Danan dan Pale bertubi-tubi. Aku bersama Wonosuro menyusul dan menahan serangan mereka. Namun hanya sebatas menahan. Serangan balik dari kami tidak cukup kuat untuk mementalkannya lagi. "Kalau dia terus pulih, bagaimana cara kita mengalahkannya?" tanyaku. "Selama ia masih punya penyembah di alam manusia, ia akan terus mendapatkan kekuatan untuk memulihkan diri. Nyawa penyembah berhala itulah yang akan menjadi tumbalnya," jawab Nyi Sendang Rangu. "Dasar manusia-manusia goblok," umpatku kesal. Kami mulai tidak bisa bertahan. Gelang Mas Jagat sudah hampir terbelah. Serangan bertubi-tubi Ki Luang sudah beberapa kali membuat kami terkapar dengan darah yang bermuncratan dari mulut kami. Api Geni Baraloka dan ilmu Nyi Sendang Rangu sudah beberapa kali memulihkan kami. Tapi aku yakin, dalam beberapa serangan berikutnya, kami akan mati terlebih dulu, sebelum bisa kembali pulih. Mati. Aku tidak siap melihat Danan dan yang lain kehilangan nyawanya di tempat ini. Aku berpindah ke kepala Wonosuro dan menyentuh dahinya. "Wonosuro, sepertinya kita harus mencoba itu." Aku menjauh dari Pale, Danan, dan lainnya. Ada sebuah tempat lapang yang hancur akibat serangan Ki Luang. Sekali lagi, aku mengeluarkan pusaka pisau itu dan memanggil kesadarannya. "Kau sudah yakin?" tanya sosok pusaka itu. Aku mengangguk. Saat ini semua orang tengah mengerahkan kekuatannya sekuat tenaga, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Bukan waktunya bagiku untuk ketakutan, balasku. Ingat, ini adalah kekuatan yang bahkan mampu menghancurkan kerajaan. Peringatnya lagi. "Ya, sekali ini saja," ucapku. Pusaka pisau batu itu pun melayang. Ia menembus tubuh Wonosuro dan berhenti entah di mana, seperti melengkapi kepingan puzzle di sukmanya. Sosok Wonosuro seolah berubah menjadi lebih perkasa. Bulunya berubah seperti emas. Aku sudah menghubungkan sukmanya dengan Wonosudro. Ia tidak akan mati. "Tapi jangan pernah tinggalkan Wonosuro. Hatinya terhubung denganmu. Kalau tidak, teman-temanmu akan dalam bahaya." Kali ini suara itu tidak berasal dari tubuh itu lagi. Suara itu berasal dari kesadaran Wonosuro yang diambil alih oleh pusaka itu. Sementara itu, asap hitam semakin mengepul dari tubuh Ki Luang seolah beradu dengan hujan Nyi Sendang Rangu. Danan sama sekali tidak menyerah. Ia mendekat dan semakin mendekat, menyibakkan asap itu dengan ajian Gambuh Rumekso dan terus mengincar titik vital dari Ki Luang. Nyi Sendang Rangu juga tidak tinggal diam. Ia mendekat dan menatap ke dalam hati Ki Luang. Bagaikan cermin yang memantulkan dosa Ki Luang, Nyi Sendang Rangu berubah menjadi sosok hitam besar dengan wajah yang mengerikan. Sosok hitam Nyi Sendang Rangu berusaha menggenggam kepala Ki Luang dan membawa mimpi buruk yang menyiksa ingatannya. Sayangnya, amukan Ki Luang yang tidak beraturan kembali mementalkan Danan. Pale menangkap tubuhnya dan kembali memulihkannya. Tapi, sepertinya sebentar lagi tubuh Danan sudah mencapai batasnya. Mengetahui keberadaan Pale dan Danan yang belum pulih saat itu, Ki Luang mengincar mereka dan membantingkan tubuhnya ke arah hutan tempat mereka bersembunyi. "Tidak, mereka tidak mungkin bisa lari. Minggir!" Wah, suaraku berpadu dengan Wonosuro, menggema ke seluruh alam ini. Ini pertama kalinya Ki Luang terpental. Tubuhnya jatuh tak jauh dari Pale dan Danan berada. Saat ini, aku berdiri di bahu sosok kera raksasa. Tidak hanya raksasa. Ukurannya hampir 5 kali lipat dari wujud Manasura seperti biasanya. "Panjul, itu Wonosuro?" tanya Danan. "Dan Gonjul,
mbok kapake Wonosuro. Pak Lek kaget. Aku mengelus bulu emas Wonosuro yang berubah bersama dengan penggunaan ajian ini. Maaf Pak Lek, kalau ini berlanjut lebih lama, keselamatan alam kita akan dipertaruhkan. Kita harus tuntaskan semua di alam ini, balasku. Nyi Sendang Rangu mendekat ke arah Wonosuro dan menyentuh dahinya. Triwikrama? Wajah Nyi Sendang Rangu terlihat pucat. Tapi setelahnya ia segera melayang dan berpindah ke sisi bahu Wonosuro yang lain. Waktu kita tidak banyak, atau ajian ini akan menjadi ancaman yang lebih mengerikan, ucap Nyi Sendang Rangu. Kali ini aku benar-benar harus berhati-hati. Bahkan sosok roh sekuat Nyi Sendang Rangu pun sampai ketakutan dengan ajian ini. Tepat saat Ki Luang mencoba berdiri, Wonosuro mengamuk, menghantam setiap tulang belulang Ki Luang hingga patah. Ki Luang melibas Wonosuro dengan tangannya yang sangat panjang. Namun Wonosuro menangkapnya dan mematahkannya begitu saja. Wonosuro yang mengamuk melemparkan tangan Ki Luang yang patah itu kembali kepadanya dan menerjangnya kembali. Seperti hewan buas, Wonosuro menerkam tubuh Ki Luang dan menggigit setiap organ yang berbentuk di balik tulang rusuknya dan memakannya dengan tanpa belas kasihan. Aku pun panik. Aku tidak pernah melihat Wonosuro segila ini sebelumnya. Jul, Panjul, apa benar ini tidak apa-apa? Tanya Danan yang terlihat khawatir. Cukup, kita mundur, ucapku mencoba menahan nafsu Wonosuro untuk menghabisi Ki Luang. Wonosuro menahan tubuh Ki Luang dan menarik satu lengannya lagi hingga patah. Setelahnya ia pun mundur mengikuti ucapanku. Aku menelan ludah. Setidaknya Wonosuro masih mengikuti ucapanku. Sayangnya, walau sudah dihancurkan sedemikian rupa, Ki Luang masih terus berusaha bangkit. Panjul, sekali lagi, teriak Pak Lek. Aku mengikuti arahan Pak Lek dan kembali meminta Wonosuro menyerang Ki Luang. Tubuh raksasa Wonosuro kembali memuaskan emosinya dengan meremukkan tulang belulang Ki Luang hingga tak berbentuk. Pak Lek mendekat dan membacakan amalan api untuk membakar seluruh tulang belulang yang telah hancur dan tak lagi bersatu dengan sukma Ki Luang. Mungkin dengan cara itu bisa mencegahnya untuk bangkit lagi. Sialnya, aku lengah dengan kemunculan sosok batu yang kembali membentuk seorang pria berpakaian kerajaan dengan tangan yang memanjang hingga ke tanah. Raden Rogo? Ki Luang yang mengetahui keberadaanku pun memerintahkannya untuk menyelinap dan menyerangku. Sebuah pukulan dari tangan batu yang begitu panjang menghantamku hingga terjatuh dari tubuh Wonosuro. Tak hanya sekali, pukulan itu berusaha menghantamku berkali-kali. Aku menangkisnya, namun tanpa kekuatan Wonosuro, aku hanya menjadi samsak empuk dari pukulannya. Aku terjatuh dengan darah yang bermuncratan dari mulutku. Danan yang menyadari itu pun segera melemparkan keris rogo sukmanya yang menyala dengan kilatan putih hingga menusuk Raden Rogo. Tapi terlambat. Luka yang kuterima cukup dalam. Aku mencoba mempertahankan kesadaranku. Namun, penglihatanku mulai kabur. Aku mendengar suara teriakan Pak Lek. Tapi, sebelum ia mendekat, semua sudah menjadi gelap. Sementara itu, perasaan yang hangat seolah menyelimuti seluruh tubuhku. Aku mengenal perasaan ini. Ini pasti api dari keris sukma geni milik Pak Lek. Aku merasakan lukaku mulai menutup. Tenagaku berangsur-angsur pulih. Perlahan, aku pun mulai bisa membuka mata dan merasakan rintik-rintik hujan yang membasahi tubuhku. Briak! Terdengar suara seseorang yang terbanting ke pepohonan yang mulai tumbang. Tubuhnya terselimuti geni bara loka Pak Lek sehingga kembali bangkit. Di sisi lain, terlihat beberapa orang masih bertarung. Ada sebuah pusaka digenggam oleh Mas Jagat. Ia tidak lagi menahan batas antar dimensi seperti tadi. Dengan ajian watu geni, ia menguatkan pusaka itu dan melemparkannya ke arah Ki Luang. Tunggu, itu bukan Ki Luang. Mereka sedang bertarung melawan Wonosuro. Aku memaksakan diriku untuk berdiri. Wonosuro dengan tubuh yang lebih besar dan mengerikan dari Ki Luang
kini mengamuk tanpa arah, dan semua sedang berusaha menghentikannya. Bulunya yang emas mulai menghitam. Ia termakan oleh amarahnya. Wonosuro? Aku berjalan tertatih mendekati sahabatku itu. Mengetahui aku telah tersadar, Danan segera menghampiriku dan menahanku. Jangan dulu, Jul. Dia masih tidak bisa mengenali siapapun, ucap Danan. Kenapa bisa begini? Apa yang terjadi? Tanyaku. Danan menceritakan saat Wonosuro mengetahui aku tak sadarkan diri. Ia mengamuk dan menghajar Kiluang habis-habisan. Tak ada sedikit pun kesempatan mereka untuk menginterupsinya. Makhluk yang sedari tadi menyusahkan dan hampir membunuh kami tak berkutik oleh serangan Wonosuro. Sayangnya, emosinya semakin memuncak dan menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Mereka hanya bisa melindungi diri hingga akhirnya seluruh tubuh Kiluang hancur remuk. Tapi Wonosuro masih belum berhenti. Ia mengamuk, membabi buta, dan serangannya hampir mencelakai mereka semua. Kini mereka sedang mencari cara untuk menghentikan Wonosuro dari amukannya itu. Tidak, aku harus ke sana, ucapku. Danan mencoba menahanku. Tidak, ia tahu bahwa ia tidak bisa menahanku. Raut wajahnya lebih seolah memastikanku. Apakah yakin dengan keputusanku? Aku tenang, Nan. Aku bukan ke sana dengan membawa emosi, yakinku. Danan pun mengerti. Ia berpindah posisi dari yang sebelumnya di depan, mencoba menghadangku. Kini ia berada di sampingku. Ya sudah, ayo, ucap Danan. Kami berdua berlari menghindari pepohonan yang berterbangan karena amukan Wonosuro. Saat di bahu Wonosuro tadi, aku merasa aman dan siap menghadapi siapa saja, tapi memandang Wonosuro sebesar bukit sebagai lawan, benar-benar membuatku tak bisa berhenti gemetar. Sukma Wonosuro terhubung dengan Kliwon. Jadi dia akan tetap selamat bila kekuatannya habis dan kesadarannya terhubung denganku. Bila aku bisa menyatukannya kembali, seharusnya ia bisa mengendalikan diri. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Danan. Pusaka pisau batu itu adalah salah satu kunci ajian Triwikrama. Ia menyatukan ayat aksara yang dimiliki oleh makhluk-makhluk yang memiliki hubungan dengan kedewaan. Jelasku. Itu belum menjawab, Jul, balas Danan. Mungkin ada dua cara, Nan. Yang pertama, melepas pisau batu itu dari Wonosuro, atau beri waktu aku untuk menyadarkannya, balasku. Aku berkata seperti itu, namun aku tidak tahu pasti apakah kami bisa berhasil. Aku punya ide, Jul. Kita gunakan cara kedua, ucap Danan. Danan mengajakku berlari menuju Pale. Pale, titip ya, teriak Danan yang segera menggunakan kekuatan keris rogo sukmonya untuk memisahkan sukmanya dari dirinya. Kowe arep apa to, Nan? Tanyaku bingung. Mungkin cara ini bisa memberimu waktu, Jul. Ia menceritakan rencananya dengan memanfaatkan wujud sukmanya. Selama ini Wonosuro adalah wujud roh yang menumpang tubuhku. Tapi sekarang Wonosuro mempunyai tubuh Triwikrama yang dibentuk oleh pusaka pisau batu itu. Kita pernah dengar manusia kesurupan roh monyet, kan? Nah, sekarang kamu bisa lihat monyet kesurupan manusia. Ucap Danan yang segera melayang mendekat ke arah Wonosuro. Danan, yang bener aja kamu, teriakku. Bilang kalau kamu sudah siap, Jul, teriak Danan dari atas langit yang tengah mengunci posisi ubun-ubun Wonosuro. Nyi sedang rangu, mendekat ke Danan. Sepertinya ia membaca maksud Danan dan memberikan kekuatan untuk menjaga kesadarannya. Wonosuro! Aku berteriak sekuat tenaga memancing perhatian Wonosuro, tapi gagal. Indranya telah dimakan emosi dan amarah. Aku harus mendekat ke mata atau telinganya untuk meraihnya. Danan, sekarang! Teriakku saat tangan Wonosuro melintas di depanku, menghancurkan sekitarnya. Danan merasuk ke tubuh Triwikrama Wonosuro. Seketika Wonosuro terdiam tak bergerak. Cepat, Panjul! Teriak Wonosuro dengan suara menyerupai Danan. Gila, rencana gila Danan benar-benar berhasil. Secepat mungkin aku melompat ke tangan Wonosuro dan berlari menuju pundaknya. Wonosuro tiba-tiba mencoba bergerak kaki. Tenang Wonosuro, ini aku Danan.
ucap Danan yang berusaha menenangkan Sukma Wonosuro yang tertutup amarah. Aku yakin saat ini Wonosuro sedang tersiksa. Ada 3 kesadaran di tubuhnya: Danan, pusaka pisau batu, dan kesadarannya sendiri. Aku mendekat ke telinganya dan berteriak, "Wonosuro, kembali!" ucapku. Mata Wonosuro sedikit berkedut. Sepertinya aku berhasil memancing kesadarannya. Tapi itu tidak cukup. "Mas Ayo, hati-hati!" teriak Dirga dari jauh. Danan memang hebat. Sepertinya ia benar-benar bisa menenangkan Sukma Wonosuro dari dalam. Kini aku harus bisa memancing ingatannya agar bisa mengalahkan emosinya. "Danan, cukup. Lepaskan Sukma Wonosuro sekarang," pintaku. "Kamu serius, Jul? Jangan nekat." Danan bingung. "Iya, pasti berhasil, Nan." Danan pun terpental meninggalkan tubuh Wonosuro. Sukmanya terlihat lemah. Merasuki tubuh Triwikarma Wonosuro benar-benar berbahaya. Terlambat sedikit saja, mungkin aku sudah membunuh Danan. "Yang nekat itu kamu, Nan," teriakku. Aku pun menaiki kepala Wonosuro dan mendekat ke arah hidungnya. Wonosuro kembali bangkit. Tapi sebelum menjatuhkanku, aku mengikat hidungnya dengan sarung pusaka kebanggaan milikku. "Sadar, mau kelewatan pisang Bodarmi lagi apa?" teriakku sembari membiarkan Wonosuro merasakan keberadaanku dahulu. Wonosuro mendadak mencoba berdiri. Ia menatap sekitar dan mendapatiku ada di depan matanya. Air mata Wonosuro menetes. Aku merasakan apa yang ia rasakan saat itu. Ia merasakan sebuah kesedihan saat melihatku dalam bahaya. Saat seharusnya ia menolongku, ajian ini malah memilih mengajaknya untuk mengamuk, membalaskan dendamnya. Hasilnya, Wonosuro malah melukai teman-temanku yang ada di sini. "Sudah, kita hentikan. Kita tidak akan menggunakan ajian ini lagi," ucapku sembari memegang dahi Wonosuro. Bulu hitam Wonosuro kembali menghilang. Cahaya emas di bulunya kembali bersinar. Namun itu hanya sesaat. "Maaf, hampir saja aku membunuh kalian." Terdengar suara pusaka pisau batu itu yang juga mendapatkan kesadarannya. Tubuh Wonosuro kembali perlahan ke ukuran semula. Tidak, ia semakin mengecil dan sukmanya mulai pudar. "Wonosuro, kamu!" Aku pun panik. Energi Wonosuro perlahan mulai menghilang. Aku melihat wujudnya yang semakin memudar, seolah akan sirna. Apa ini? Apa-apaan ini?" tanyaku pada sosok pisau batu yang baru saja tergeletak setelah terpisah dari Wonosuro. Tidak ada jawaban apapun. Di hadapanku saat ini hanya bayangan Wonosuro yang mulai memudar. Aku melihat Wonosuro memaksakan senyumannya dan terus menatapku. Jangan! Aku tidak mampu berkata apa-apa saat itu. Aku takut apa yang kupikirkan terjadi. Tubuh Danan datang mendekat ke arahku dan mengambil pusaka pisau batu itu dari tanah. Dia tidak mati. Sukmanya melemah hingga titik terendah. Tapi ada Wonosudro yang menjaganya. Bukankah aku sudah menjelaskan resikonya itu, Jul? Ucap tubuh Danan yang ternyata dikendalikan oleh pusaka pisau batu itu. Sukma Danan mendekat. Ia menyaksikan perbincangan kami di situ. "Berarti Wonosuro masih hidup?" tanyaku. Ia mengangguk. Namun tak lama tiba-tiba ia terjatuh. "Maafkan saya. Seharusnya saya tidak membuka ilmu itu," ucapnya. "Bukan, itu semua keputusanku," balasku. "Sama seperti Wonosuro, sukmaku pun habis. Sampai kekuatanku kembali lagi, aku hanya akan menjadi batu tidak berguna seperti sebelumnya," ucapnya. "Istirahatlah yang tenang. Tidak ada dari kami yang menyalahkanmu," ucap Danan. Sukma pusaka itu pun kembali ke wujud pisau batunya dan tak lagi memunculkan energi sebuah pusaka. Danan segera kembali ke tubuhnya. Ia menyerahkan pisau batu itu padaku untuk kusimpan. "Apa sudah selesai?" tanyaku yang mulai merasa tenang. Danan ingin menjawab pertanyaanku, tapi saat kami melihat sekeliling kami, keadaannya tidak seindah itu. "Pale, Abah, Raden Topo, Dirga,
dan Mas Jagat sedang menatap ke satu arah. Kiluang, ia masih hidup. Sementara itu, tubuh raksasa Kiluang sudah hancur berantakan. Pak Le sudah membakar sebagian dari puing tubuhnya. Tapi dendam Kiluang masih belum reda. Pengikut Doro Kasmolo yang masih menyembahnya mengalirkan kekuatan hitam yang memakan umur pengikutnya. Walau tak sebesar tadi, ia masih berwujud makhluk yang mengerikan. Abah mengerti Kiluang tidak akan bisa mati bila ia masih memiliki penyembahnya. Ia bisa bangkit dan terus bangkit. Jelas Abah. Maksudnya dia abadi? Tanya Dana. Abah menggeleng. Tidak, bila pengikutnya sudah tidak ada, ia bisa dikalahkan. Aku berpikir, tidak mungkin kami kembali ke alam manusia dan mencari semua pengikutnya untuk mengalahkannya. Dendamnya begitu mengerikan. Bahkan ia mengumpulkan anak-anak cacat untuk dijadikan patung penjaga, ucap Dirga. Raden Topo mengernyitkan dahinya dan menatap ke arah Dirga. Anak cacat? Kiluang mengumpulkan anak-anak cacat? Tanya Raden Topo. Benar, sadis. Dia membuat patung yang mirip anak itu, membunuhnya dan memasukkan rohnya ke patung itu. Raden Topo berpikir sejenak. Ia sempat mengingat sesuatu yang sepertinya masih samar. Mungkin kita bisa memanfaatkan ini, ucap Raden Topo. Raden Topo bercerita tentang kisah masa lalu, tentang anak-anak cacat yang dibuang oleh orang tuanya. Mereka dibuang di hutan yang penuh dengan binatang buas. Semua orang mengira mereka akan mati di hutan belantara. Tapi siapa sangka, suatu ketika beberapa warga melihat anak itu masih hidup dan terawat. Ada seseorang yang merawat anak-anak itu. Bagaimana kalau Kiluang tidak membunuhnya? Ia malah merawatnya sebagai pengganti anaknya? Tanya Raden Topo. Tidak mungkin. Bagian tubuh mereka dimasukkan ke dalam patung dan rohnya diikat di sana, bantah Dirga. Itu karena Kiluang tidak ingin kehilangan anak-anaknya lagi. Oleh karena itu, ia menggunakan cara gila itu, Dirga. Jelas Raden Topo. Aku sama sekali tidak mengerti maksud Raden Topo. Apa hubungan cerita itu dengan pertarungan ini? Kalau dugaanku benar, mungkin saja anak-anak itu bisa menenangkan Kiluang, ucap Raden Topo. Tapi mereka sudah kami tenangkan, Raden, Mas Jagat menjelaskan. Raden Topo menghela nafasnya sejenak dan menatap ke keris dasa sukma milik Dirga. Roh anak itu kalian tenangkan, tapi seharusnya mereka belum bisa kembali ke alam sana karena terikat dengan Kiluang, jawabnya. Setelah aku tidak mengerti perbincangan Dirga, Jagat, Abah, Pak Le, dan Raden Topo, aku dan Danan memilih untuk mengawasi Kiluang yang tengah memulihkan dirinya. Setelah ini akan kubunuh kalian satu persatu, ucap Kiluang menatap kami. Aku dan Danan hendak melawannya, namun Nyi Sendang Rangu menghadang di depan kami. Cukup, kalian sudah setengah mati, ucap Nyi Sendang Rangu. Tidak, Nyi, kami masih harus menghentikan Kiluang, bantah Danan. Nyi Sendang Rangu meniupkan angin dari belakang dan menjatuhkan kami. Cahyo tanpa kekuatan Wonosuro dan kehabisan tenaga. Danan yang sudah kehabisan tenaga setelah merasuki Wonosuro yang bertriwikrama. Jangan ngawur kalian. Nyi Sendang Rangu memarahi kami. Tapi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, Nyi, ucap Danan. Nyi Sendang Rangu melemparkan pandangannya ke arah Dirga dan yang lain. Ia seolah memberi kami isyarat. Sekarang kalian hanya penonton. Pertarungan penentuan ini milik mereka, ucap Nyi Sendang Rangu. Sementara itu, Abah membacakan doa pada keris dasa sukma milik Dirga. Setelahnya bergantian Raden Topo yang membacakan sebuah mantra. Sekilas aku melihat keris dasa sukma Dirga menyala, seolah merespon mantra itu. Ada alasan mengapa keris ini diberi nama keris dasa sukma. Apa kamu pikir ada manusia yang memiliki 10 sukma? Tanya Raden Topo. Dirga menggeleng. Karena sebenarnya dia bisa menyatu dengan sukma lain selain pemiliknya, jelas Raden Topo.
Saat itu Dirga tengah duduk bersila dan Raden Topo meletakkan keris Dasa Sukma di kepala Dirga. Mantranya membuat keris Dasa Sukma menyala berkali-kali. Ingat wujudnya dan panggil mereka. Keris Dasa Sukma akan menjemputnya, ucap Raden Topo. Aku menduga ritual itu akan lama. Sialnya, Ki Luwang sudah kembali mendapat wujud manusianya. Ia berjalan mendekat dengan mata penuh dendam. Tubuhnya seperti seorang kakek yang tertatih pada umumnya, tapi yang mengerikan, kekuatan hitam yang menyelimuti tubuhnya seolah bisa membunuh siapapun kapan saja. Sudah kubilang, aku akan terus bangkit untuk menghabisi kalian, ucapnya. Sementara itu, dia datang. Peringatku, kami mencoba maju melewati Nyi Sendang Rangu yang masih menghadang kami, tapi Mas Jagat menarik baju kami dan meminta kami beristirahat. Kalian sudah capek, nonton kami saja, ucap Mas Jagat. Saat semakin mendekat, Ki Luwang mulai berlari dan menyerang kami. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba sebuah keris melayang dan mendarat di hadapan Ki Luwang. Itu keris Dirga? Ki Luwang tidak gentar, namun terdengar suara yang menghentikannya. Bapak! Itu suara anak perempuan. Ki Luwang berhenti dan mencari asal suara itu. Bapak, ini benar Bapak kan? Tiba-tiba keris Dasa Sukma yang menancap di tanah itu memunculkan sosok Sukma seorang anak perempuan. Itu Sutri. Jagat terlihat seolah mengenal sosok roh itu. Mas Jagat kenal sama roh itu? Tanyaku. Dia roh dari salah satu patung yang kutenangkan di persembunyian Ki Luwang dulu, jawab Mas Dirga. Roh? Itu roh yang dimasukkan Ki Luwang ke dalam patung? Lantas apa maksud Dirga melakukan ini? Satu keris lagi melayang dan menancap di tanah tak jauh dari Ki Luwang. Kali ini ada roh seorang anak laki-laki. Tak berhenti sampai di situ. Beberapa wujud keris Dasa Sukma kembali melayang dan mendarat mengitari Ki Luwang. 1, 2, 4, 10. 10 keris? Aku menoleh ke arah Danan, mempertanyakan dari mana ke-10 keris itu berasal. Sudah kuduga, ada alasan mengapa keris itu bernama keris Dasa Sukma. Gumam Danan. Maksudmu gimana, Tonan? Tanyaku penasaran. Pembuat keris Senjul, pembuat keris Dasa Sukma, pasti sudah memperoleh ramalan tentang kejadian hari ini. Dasa Sukma dapat menjadi wadah roh yang memiliki keterikatan dengan Dirga, jelas Danan. Ke-10 keris itu benar-benar mengitari Ki Luwang. Wajah Ki Luwang yang sebelumnya bengis, kini berubah bingung. Tidak mungkin. Kalian seharusnya tidak ada di sini, teriak Ki Luwang. Roh Sutri mendekat ke arah Ki Luwang dan memeluknya. Bapak, kami kangen, ucap roh Sutri. Anak-anak lain pun menatap Ki Luwang dengan berkaca-kaca. Minggir, aku harus menghabisi mereka terlebih dahulu. Ki Luwang berusaha melepaskan Sutri dari tubuhnya. Jangan Pak, Bapak bukan orang jahat. Seorang anak lain mendekat dan memeluknya lagi. Wajah Mas Jagat terlihat bingung. Ia mendekat ke roh salah satu anak yang sepertinya juga mengenalnya. Kelek? Apa maksudnya ini? Bukankah Ki Luwang mengutuk kalian dan mengurung kalian menjadi patung penjaga? Tanya Mas Jagat. Roh Kelek menoleh ke arah kami semua dan tersenyum ke arah Dirga, seolah memberikan salam. Sepertinya ada hal baik yang pernah terjadi di antara mereka. Aku ingat, kami semua adalah anak-anak yang dibuang oleh orang tua kami. Jelas Kelek, kami cacat, aib bagi keluarga kami. Orang-orang di desa pun jijik menatap kami. Kelek bercerita bahwa mereka semua dibuang di hutan dan biarkan mati oleh orang tua mereka sendiri. Hal itu sudah lumrah terjadi di zaman itu. Untuk menghindari keturunan berikutnya bernasib sama. Kelek sendiri dibuang di hutan karena lengannya cacat dan kecil sebelah. Ia dibuang di hutan setelah kakinya dipatahkan oleh orang-orang suruhan orang tuanya. Ia ingat bagaimana ia ketakutan, menangis saat malam datang di hutan itu tanpa ada siapapun yang datang menolong.
Hawa dingin sangat menusuk dan rasa pedih akan perlakuan orang tuanya membuatnya lebih menderita. Tapi di tengah keputusasaannya, Kiluang datang dan menemukan dirinya. Ia menggendong Kelek dan membawanya ke rumah tempat ia mengasingkan diri di dalam hutan. Ternyata sudah ada beberapa anak lain di sana. Kiluang merawat mereka seperti anak mereka sendiri. Bapak pernah bercerita bahwa anaknya meninggal dengan cara yang keji. Oleh karena itu, ia tidak tega saat melihat keadaan kami. Aku selalu mengingat setiap menjelang purnama, Bapak terduduk sendirian di belakang rumah bersama patung Nyi Sasma, buatannya yang tengah menggendong patung anaknya yang tanpa kepala. Saat itu kami pasti menyusul menemani Bapak sambil bermain, bahkan sampai ketiduran di tanah. Tapi anehnya, besoknya kami sudah ada berada di dalam rumah di tikar kami masing-masing, cerita Kelek. Kelek melanjutkan ceritanya, di mana seharusnya Kiluang sudah bisa menerima takdirnya dan ingin hidup seperti itu saja bersama mereka. Tapi takdir tidak berniat membiarkan hal itu. Mengetahui keberadaan Kiluang, tiba-tiba ada segerombolan pasukan yang menyerang ke rumah. Pasukan itu dipimpin oleh seorang panglima dan seorang dukun kerajaan. Saat itu Kiluang tengah mengangkut batu dari bukit untuk ia buat kembali menjadi sebuah patung. Dan saat ia kembali, ia mendapati Kelek dan anak-anak yang lain tengah terkapar, disiksa oleh prajurit yang datang menyerang rumahnya. Prajurit itu ditugaskan menghabisi Kiluang yang merupakan keturunan keramat yang akan membahayakan mereka. Sayangnya, kebrutalan mereka berimbas pada anak-anak yang diselamatkan oleh Kiluang. Anak-anak itu lebih berguna bila menjadi tumbalku. Kelek mencontohkan ucapan seorang dukun yang menyerang rumah Kiluang. Saat itu Kiluang yang tertangkap melihat dengan mata kepalanya sendiri anak-anak dihabisi oleh prajurit-prajurit bangsat itu. Kepala anak-anak itu dibawa oleh prajurit itu untuk ditumbalkan. Saat itu hanya kepala Kelek yang tersisa dikarenakan ada cacat di wajahnya. Kiluang begitu marah. Saat itulah ia tahu bahwa ia memiliki kemampuan mematikan yang membuat orang-orang takut. Sebuah kemampuan dari garis keturunannya Trahwarnuguni. Tanpa sengaja, ia membangkitkan patung-patung yang ada di rumahnya dan melancarkan kutukan yang membuat tubuh para prajurit membatu dan kaku. Semua prajurit itu mati, tapi ia menyisakan dukun itu dan panglima yang memimpin kelompok prajurit itu. Kiluang yang sudah kehilangan akal sehatnya memenggal dukun itu dan membedah tubuhnya. Ia menjadikan organ dan tulang belulang tubuhnya menjadi bahan patung dan menciptakan patung berkepala kambing, Doro Kasmolo. Sang panglima juga bernasib sama. Ia menyatukan sebuah roh prajurit dan panglima itu menjadi sebuah patung agar rohnya saling bertarung menguasai tubuh patung itu. Sebuah patung yang dinamai Raden Roko Briono. Tak mampu menemukan kepala anak-anak yang sudah dibawa pergi, Kiluang pun khawatir bila roh anak-anak tersiksa dijadikan tumbal. Ia pun memutuskan menarik roh anak-anak itu menggunakan bagian tubuhnya dan menjadikannya patung agar tidak menjadi tumbal kerajaan. Saat itu hanya Keleklah yang tubuhnya masih memiliki kepala untuk mengingat semua kejadian ini. Sejak saat itu, Kiluang menjadi sosok yang tidak berperasaan. Ia memburu prajurit dan keturunan Dharma Wijaya yang masuk ke hutan dan membangun rencana untuk menghabisi seluruh keturunannya setelah ia mati. Kisah dari Kelek benar-benar membuat aku dan Danan menahan nafas. Sebelum menjadi setan mengerikan, ternyata Kiluang adalah korban kebuasan zaman saat itu. Kelek yang matanya sudah berkaca-kaca pun tak tahan untuk menghampiri sosok yang ia anggap sebagai bapak itu. "Sudah Pak, kita pergi, kita bersama-sama lagi," ucap Kelek. "Kami sudah menunggu Bapak sangat lama Pak, kami kira Bapak akan kembali," tambah Sutri. "Gak ada yang nyanyiin kita lagi Pak kalau malam. Rumah di hutan itu sepi."
Lalu tatapan Kiluang berubah. Dendamnya mulai memudar. Ia pun berlutut di tanah dan memeluk anak-anak itu. "Apa kalian sudah tenang?" tanya Kiluang sembari menitikkan air mata. Anak-anak itu menggeleng. "Kami menunggu Bapak," balas Sutri. "Kami bisa pergi seandainya kami bisa yakin bahwa Bapak akan baik-baik saja," tambah Kelik. Kiluang pun semakin menangis memeluk anak-anak yang tubuhnya tidak sempurna itu. Ia menggeleng berkali-kali. Tidak bisa," ucapnya. "Bapak tidak bisa tinggal di sini lagi tanpa kalian." Kiluang pun berdiri sambil tetap menggandeng anak-anaknya itu. Ia menatap ke arah Dirga, Abah, dan Raden Topo yang memunculkan roh anak-anak itu dengan keris dasa sukma. "Biarkan aku ikut bersama mereka," ucap Kiluang pada mereka bertiga. "Kiluang sudah memaafkan kami, Ki?" tanya Dirga dengan polosnya. Sekali lagi Kiluang menggeleng, kali ini dengan tersenyum. "Dharma Wijaya tidak memiliki dosa terhadapku. Ucapan istriku benar. Prajurit Dharma Wijaya memegang teguh harga dirinya. Aku saja yang telah gelap mata dan tertutup oleh dendam. Kalau ada yang mencela Dharma Wijaya, aku yang menjamin bahwa itu salah," ucap Kiluang yang berubah 180 derajat. Tapi Kiluang belum selesai dengan perkataannya. "Saat ini aku bisa mengikhlaskan dendamku, tapi kalian juga harus berhati-hati. Mungkin saja masih ada penerus kerajaan Paku Jagar yang berniat jahat kepada kalian," ucapnya. Raden Topo dan Abah mendekat ke arah Kiluang. "Kami pastikan saat mereka muncul, mereka tidak akan bisa berbuat seperti yang mereka lakukan padamu, Ki," ucap Abah. Kiluang terlihat menarik nafas lega dan menatap ke 10 roh yang diwadahi oleh keris dasa sukma itu. "Biarkan aku pergi ke tempat mereka," ucap Kiluang. Raden Topo mengangguk dan menghampiri mereka. "Biar mereka yang mengantar kepergianmu," ucap Raden Topo yang meletakkan tangannya di punggung Dirga. Dirga pun merubah posisi tangannya. Seketika roh anak-anak itu pun tertarik ke dekat ke 10 keris dasa sukma itu. Keris yang menancap di tanah itu pun melayang, berputar dan menari di langit bersama ke-10 sukma anak-anak itu. Kiluang menatap mereka sambil tersenyum dan menyambut kedatangannya. Bersama anak-anak itu, ke-10 keris dasa sukma bergantian menembus tubuh Kiluang, memurnikan dirinya yang sudah berubah menjadi setan. Tepat saat keris ke-10 menembusnya, ia pun menghilang bersama ke-10 anak yang menganggapnya sebagai seorang ayah. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Kebencian kami akan Kiluang seketika sirna ketika mengetahui masa lalunya. Semoga saja hal baik yang ia lakukan terhadap anak-anak itu bisa membantu mengurangi dosa-dosanya. Prak! Terdengar suara pusaka yang pecah dari tangan Mas Jagat. Saat itu juga, Mas Jagat membacakan sebuah ajian dan mengembalikan kami ke pelataran Wisma, tempat kami berada sebelumnya. Tempat yang sebelumnya kering ini seketika menjadi basah dengan hujan Nyi Sendang Rangu. Seperti biasa, Danan terbaring di tanah menikmati rintikan hujan Nyi Sendang Rangu. Aku pun sama. Sepertinya tidak ada salahnya menikmati hujan ini sebentar setelah pertarungannya menguras perasaan tadi. Sekilas aku melihat Pak Ale menghampiri Dirga yang tengah kehabisan tenaga. Ia menggotong tubuhnya dan menghangatkan tubuhnya dengan api dari keris sukma geni. Mas Jagat termenung meratapi banyaknya pusaka yang ia hancurkan. Tapi saat itu, Teh Siti menghampirinya dan mengajaknya untuk berteduh. Nyi Sendang Rangu hendak pergi, tapi sepertinya ada suatu hal yang ingin disampaikan olehnya. Lalu Nyi Sendang Rangu berucap, "Cahaya dari prasasti itu tidak berhenti bersinar." Benar juga, salah satu dari cahaya itu berasal dari alas Sewu Lelembut yang berbatasan dengan desa Gandurejo. "Apa itu ada pertanda khusus, Nyi?" tanya Danan penasaran. "Prasasti itu menjaga sesuatu.
ada hutan terlarang yang tertutup dimasuki oleh siapapun. Tapi ketika ketujuh prasasti itu bersinar, itu menandakan ada yang berusaha membuka hutan ini. Jelas Nyi sedang rangu. Apa itu berbahaya? Tanyaku. Nyi sedang rangu mengangguk. Sayangnya ia tidak bisa menceritakan lebih jauh. Menurutnya, ia sendiri belum mengetahui apa yang terdapat di hutan tertutup itu. Bersiaplah akan sesuatu yang lebih besar lagi. Mungkin saja kalian akan membutuhkan pihak lain. Jelas Nyi sedang rangu yang menghilang bersama rintikan hujan yang ia bawa. Aku saling bertatapan dengan Danan. Baru saja kami selesai menghadapi pertarungan yang mengerikan. Kini Nyi sedang rangu sudah meminta kami untuk bersiap akan sesuatu yang lebih besar. Semoga saja kami masih memiliki waktu untuk melatih diri dan iman kami sebelum waktu bencana itu tiba. Di sisi lain, sudah beberapa hari setelah pertarungan itu berlalu, kami pun kembali ke rumah Abah tempat motorku masih dititipkan. Kali ini tidak seperti sebelumnya. Aku, Danan, dan Dirga benar-benar menikmati suasana pasar malam tanpa adanya gangguan. Seperti kesurupan, Danan tak henti-hentinya berkeliling mencari jajanan yang bahkan sudah hampir tidak muat di mulutnya. Nan, sing bener sih kowe. Makan apa? Kayak kesetanan? Tanyaku. Ngeleh Jul, lapar. Kamu lupa, aku puasa berapa hari pas jadi patung? Ucap Danan. Aku menggeleng melihat tingkahnya. Untuk kali ini hobi rakusku kalah oleh Danan. Bilang saja Mas Cahyo juga kepengen kan? Ledek Dirga. Tahu aja kamu Dirga, sini Nan, aku pegangin batagornya. Ucapku pada Danan. Pegangin aja Jul, jangan dimakan. Protes Danan yang mengejarku. Aku berusaha menghabiskan batagor itu sebelum tertangkap oleh Danan. Tapi saat itu, aku terhenti dengan sebuah pemandangan. Sini balikin Jul, teriak Danan sembari menarik kembali plastik batagor yang telah kosong. Wajahnya pun menjadi cemberut dan segera membanting plastik kosong itu ke tong sampah di dekatnya. Bisa-bisanya kamu Jul. Shh. Aku menyuruh Danan diam dan melihat ke satu arah. Sini Nan, ucapku memanggil Danan dan Dirga dan mereka pun mendekat. Itu bukannya Mas Jagat? Tanyaku pada mereka berdua. Mereka pun melihat ke arahku memandang dan menemui Mas Jagat yang tengah menaiki permainan biang lala pasar malam bersama seseorang. Itu Teh Siti kan? Tanya Dirga. Iya, ndak salah lagi, balas Danan. Kami bertiga pun saling bertatapan dan memasang senyum busuk. Tepat saat permainannya dimainkan oleh Mas Jagat selesai, ia pun turun dan melihat kami bertiga yang sudah menantinya dengan wajah siap meledek. Tadi ada yang pamit sama Dirga mau ke acara Karang Taruna Mas, teriak Dirga ke arah Danan. Wah, ternyata Karang Tarunanya ada di pasar malam ya, ledek Danan bersautan dengan ucapan Dirga. Ya mungkin nama kegiatannya survei permainan biang lala pasar malam bersama perempuan cantik Nan, tambahku sembari menatap Mas Jagat dan Teh Siti yang wajahnya kian memerah. Kalian kenapa bisa ada di sini? Tanya Mas Jagat. Kalian kini PBCD di sini? Ledek Dirga. Jagat pun meninggalkan Teh Siti dan bersiap mengejar Dirga. Ya, Teh Siti ditinggal. Awas nanti nyantol sama Danan loh, ledekku. Mas Jagat pun berhenti dan kembali. Sementara Dirga masih berusaha meledek Mas Jagat. Kami tertawa tanpa henti saat itu, sampai tiba-tiba terdengar suara teriakan yang ricuh dari rumah hantu di sana. Kesurupan! Ada yang kesurupan! Kami mendengar teriakan itu dari dekat rumah hantu. Dengan segera kami pun berlari ke sana, mencari tahu apa yang terjadi. Kami khawatir, apa masih ada hal buruk yang tertinggal di tempat itu? Saat kami mendekat dan mencoba untuk masuk, tiba-tiba kami tertahan dengan petugas yang berusaha menenangkan pengunjung. Sudah aman. Sudah ada yang membantu ngusir setannya, ucap petugas. Yang bener Mas, tanya pengunjung. Iya, sudah aman, tapi tempat ini ditutup dulu ya, besok baru dibuka lagi, ucap petugas itu. Kami pun bernafas lega mengetahui kenyataan itu. Tapi saat kembali, samar-samar aku dan Danan merasakan sesuatu yang aneh melintas di dekat kami. Nan, tanyaku. Iya, rupanya Danan juga menyadarinya.
Kami mencari asal sesuatu yang menggugah firasat kami. Tapi tidak ada apapun di sana. Yang terlihat hanya pengunjung biasa yang mengenakan seragam coklat. Seperti seorang guru yang melintas di dekat kami. Sepertinya Mas Budi nih yang ada di cerita Leweng Sasar sama Sekutu. Teman-teman yang belum nyimak, nanti searching aja ya dengan kata kunci Sekutu, kisah misteri fakta sejarah, dan kisah misteri Leweng Sasar fakta sejarah gitu ya. Dan akhirnya kami pun kembali menikmati pasar malam itu hingga tutup. Kami memutuskan untuk tinggal cukup lama di rumah Abah. Masih banyak yang bisa kami pelajari di tempat ini. Walau merupakan bagian dari Pulau Jawa, tanah Pasundan ternyata memiliki banyak misteri yang jauh dari jangkauan kami. Mungkin dengan lebih lama di tempat ini, kami bisa sedikit mempelajari peninggalan-peninggalan di tanah ini, dan ilmu yang bisa membuka mata kami lebih lebar untuk memandang dunia. Apalagi, kami masih betah meledek Mas Jagat yang sedang mencoba mendekati Teh Siti. Dan kisah ini selesai. Oh ya, buat teman-teman yang kesusahan mencari kisah misteri yang berkaitan dengan ini seperti Sekutu dan Leweng Sasar, ini di layar akhir ada ya. Nanti dilihat dulu infonya, dan nanti ada gambar Sekutu Leweng Sasar, tinggal diklik saja, disentuh gitu, nanti menuju ke kisah tersebut yang dituliskan oleh Mas Teguh Faluvi @QWERTYPING. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga tamat. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman dan berkesan untuk kalian semua tentunya. Dan jangan lupa ya, tinggalin komentar di kolom komentar Fakta Sejarah. Kesan-kesannya apa sih setelah menyimak kisah ini? Terima kasih Mas Dioseta, semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam berkarya. Fakta Sejarah pamit teman-teman, mohon maaf kalau ada salah kata, salah pengucapan, atau intonasi kata yang kurang mengenakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di kisah lainnya, hanya di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.